Baik, pada kesempatan kali ini eh, kelompok kami dari PKO kelompok 2 akan menyajikan materi berupa cara mudah belajar bahasa Inggris. Kepada moderator Bu Hani, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak Ibu yang hadir di seminar online ini, malam ini Bu Heni akan menyampaikan materi mengenai bagaimana cara mudah belajar bahasa Inggris, karena bahasa Inggris merupakan suatu bahasa yang sudah mendunia, yang mau atau tidak mau kita semua walaupun bukan orang Inggris, perlu untuk bisa memahami bahasa tersebut. Nah, kita sebagai orang Indonesia yang tidak terbiasa menggunakan bahasa tersebut karena bukan bahasa kita, kita pun bisa mempelajari bahasa tersebut karena pentingnya bahasa Inggris. Maka pada malam hari ini, Ibu Heni akan menyampaikan bagaimana kita bisa mudah untuk mempelajari bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana trik-triknya atau apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan. Maka tidak perlu berpanjang lebar. Pada kesempatan hari ini, kesempatan malam ini, kami berikan kepada Bu Heni untuk menjelaskan bagaimana cara-cara yang mudah untuk mempelajari bahasa Inggris, walaupun kita bukan orang Inggris yang tidak menggunakan bahasa itu setiap harinya. Monggo silakan Bu Heni Indrianti untuk menjelaskan apa saja cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa mudah mempelajari bahasa Inggris tersebut. Monggo kami persilakan. Baik. Terima kasih, Bu Heni. Terima kasih waktunya yang diberikan oleh moderator beserta host. Acara hari ini kita akan mempelajari bersama cara mudah belajar bahasa Inggris, Bapak Ibu. Sebelumnya akan saya perkenalkan dulu, nama saya Heni Indrianti, saya dari SMK NU Bantaran Probolinggo, Jawa Timur. Ya, sekarang saya akan memberikan penjelasan cara mudah belajar bahasa Inggris. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana untuk memahami bahasa Inggris. Ya, Ibu, ada beberapa langkah. Yang pertama, the first way is listening the music. Kita akan mendengarkan musik, Bapak Ibu. Musik biasanya itu memiliki kata-kata dasar yang bisa kita pelajari. Karena kata yang digunakan dalam lagu itu begitu ringan, jadi cocok untuk kita belajar, mencoba untuk membaca. Jika kita sering mendengarkan musik, kita akan terbiasa. Kita akan terbiasa untuk mendengarkan kata-kata pengucapan yang benar, bagaimana cara mengucapkannya dengan benar. Nah, biasanya itu ada, contohnya lagu yang sederhana itu ada di Westlife, ya. Kata-katanya begitu simple. Atau sering lagu country road, Bapak Ibu. Itu kata-katanya sangat simple sekali. Bisa mendengarkan yang lagu-lagu melo untuk awal pembelajaran. Oke, langkah kedua, Bapak Ibu, kita bisa membaca dialog. Langkah kedua, Ibu Iko host bisa ditampilkan. Ya, langkah kedua, read a dialogue. Kita akan membaca dialog. Nah, biasanya dialog yang kita cari bisa kita cari di internet atau dimanapun itu. Kita mencari dialog atau tema-tema yang simpel saja. Contohnya untuk sehari-hari. Kita mencetak dialog tersebut, kita tempel seumpama di dinding atau apa. Nah, kita akan membaca dialog tersebut dengan suara yang begitu keras, dengan suara yang lantang, secara berkala. Biasanya, jika ada kesalahan dalam pengucapan, akan membuat kita membaca itu jadi tersendat. Nah, bagaimana caranya untuk tidak bisa tersendat seperti itu? Kita bisa mendownload aplikasi kamus ya. Jadi untuk cara membaca itu ada di situ. Jadi nanti kita jika belajar untuk membaca dialog tersebut, nanti kita praktekkan berulang-ulang atau kita tulis
kata-katanya, dialog tersebut, cara bacanya bagaimana. Nah, jika kita mengulang seperti itu, satu dialog itu bisa diulang 3 hari seumpama. Nah, bisa diulang-ulang. Jadi itu akan tetap teringat di otak kita. The third, cara ketiga, watching the video. Monggo Bu Host. Watching the video, melihat video Bapak Ibu. Melihat video di internet bisa contohnya vlogger-vlogger yang menggunakan bahasa asing, contohnya vlogger Indonesia ya, orang Indonesia itu bisa kita tiru karena pengucapannya yang begitu lembut, tidak begitu cepat seperti yang native speaker, itu tidak terlalu cepat ya kalau yang vlogger Indonesia. Jadi kita biasanya bisa meniru ucapan-ucapan mereka secara langsung. Kita bisa mencontoh bagaimana cara mereka membuka vloggernya. Nah, biasanya begitu cepat, begitu lantangnya. Nah, kita bisa meniru. Dengan meniru gaya mereka itu, kita bisa menulis sedikit kata-kata dari mereka itu. Terbiasa melihat dari watching the video. Bisa kartun atau kartun yang anak-anak suka. Orang dewasa enggak apa-apa loh Bu melihat video yang biasanya anak-anak lihat, itu malah kita mendapatkan kata-kata yang bagus dari film-film kartun itu. Oke, untuk langkah keempat, ada short automatic response. Nah, respon yang begitu cepat ini, contohnya yes, no, of course, you're welcome, no problem, no way, dan lainnya itu banyak. Jika kita sering menghafalkan kata-kata pendek seperti itu, kita akan terbiasa. Contohnya dengan teman kita, contohnya teman kita meminjam sesuatu pada kita. Apakah boleh saya minjam seperti ini? Biasanya kita menjawabnya pakai, iya boleh. Nah, kita coba aja dengan pakai, yes of course. Nah, seperti itu. Berarti short automatic response, sekarang kita mencoba untuk belajar short automatic response. Kata singkat sederhana, kita mencoba untuk mengucapkan itu. Untuk sehari-hari kita kumpul dengan teman, kita lupakan ya dan tidak, jadi kita coba untuk menggunakan yes, no, of course, you are welcome, sama-sama, kan seperti itu. Oke, langkah kelima Bapak Ibu, storytelling. Storytelling ini sama dengan cerita atau dongeng. Dalam bahasa Inggris, biasanya banyak menggunakan berbagai jenis tenses. Jika kita sudah melangkah ke storytelling, berarti kita akan belajar tenses-tenses yang ada di tulisan tersebut. Cara yang sangat baik untuk membiasakan diri kita, mempelajari berbagai tenses yang ada di storytelling tersebut. Selain itu, di storytelling, kita akan dituntut untuk mengekspresikan gaya kita untuk mengucapkan itu seperti apa. Nah, jadi di ucapan dan ekspresi itu tampak jika kita belajar melalui storytelling. Nah, membaca cerita atau dongeng bisa. Biasanya anak-anak itu suka kalau membaca dongeng, contohnya Malin Kundang. Nah, Malin Kundang mereka biasanya sering hafal. Jadi, hafal ceritanya, oh ternyata, oh begini bahasa Inggrisnya. Malah jika sudah tahu bahasa Indonesianya terlebih dahulu, setelah itu melihat dari storytelling Inggrisnya itu, mereka pasti akan suka. Dan akan terbiasa dengan ceritanya, dan artinya mereka paham. Oke, dan the sixth, cara kelima, sudah, sekarang the sixth, cara keenam. Aksen favorit. Aksen favorit dipengaruhi oleh banyak budaya, Bapak Ibu. Sehingga kita akan memiliki dialek ucapan, bagaimana cara mengucapkan bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris di sini kan banyak ada aksen Amerika dan British, bahasa Inggrisnya. Jika kita memilih salah satu, aksen mana yang akan kita pakai? Karena yang lebih simple itu American English, karena mereka lebih simple untuk mengucapkan sesuatu. Dan British itu lebih sopan bahasanya daripada American. Jadi kita harus menentukan dulu kita mau pakai yang mana, nah gitu. Tapi jika kita terbiasa dengan memakai yang British English, kita akan terbiasa untuk mengucapkan sopan santunnya yang baik dalam bahasa Inggris. Kalau American style itu biasanya lebih banyak yang tidak sopannya, atau lebih apa ya, seperti ceplas-ceplos ya, kalau American English. Kalau di British itu masih agak lebih sopannya. Jadi kita bisa menentukan dulu kita pakai yang mana. Jadi kita bisa belajar. Kapan? Namanya dari kamu ke dia.
itu Kita aja. belajar dari aksennya. Latihan OBS aja. 7, cara ke-7. Latihan OBS. Cara terakhir Bapak Ibu, PKO ini pakai menurut pendapat saya, jadi cara banyak kan. ke-7. Kalau Kita 2 akan melihat figur inspiratif kita. 4. Iya, kelompok Maaf, 2 itu PKO. ada suara ya. Oke, cara ke-7 kita akan mencari figur inspiratif kita. Contohnya siapa? Nah, contohnya ada Barack Obama, ada Beyonce atau Steve Jobs. Jika kita mendengarkan pidato-pidato mereka ya, kemudian kita akan meniru gaya bicara mereka dan cara pembawaan mereka dalam berpidato. Jika kita punya figur 1 jam lebih. inspiratif, secara otomatis kita akan meniru apa yang dilakukan oleh beliau ya. Jadi gaya-gayanya kita akan meniru. Gaya berekspresinya kita akan meniru. Lebih mudah jika kita memiliki figur inspiratif memang. Jadi itu memberikan semangat untuk kita belajar. Nah, hanya 7 itu cara yang sangat simpel Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan jika Bapak Ibu punya cara-cara tersendiri, kita bisa sharing di sini. Ini menurut pandangan atau penelitian saya saja. Cukup sekian presensi dari saya. Kita akan sharing lebih lanjut jika ada. Monggo, waktu saya akan berikan kepada moderator. Mungkin ada sesi tanya jawab. Monggo, Bu moderator. Terima kasih Ibu Eni atas penjelasan yang disampaikan. Tadi di awal saya belum menyampaikan bahwa setelah Ibu menyampaikan mengenai cara-cara yang mudah untuk mempelajari bahasa Inggris seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, diantaranya ada 7 hal yang bisa kita lakukan, yaitu cari lagu yang disenangi, ikuti dan nyanyikan, kemudian membaca dialog dengan lantang, nonton video-video yang disenangi, lalu tirukan apa yang ada di dalam video tersebut, menggunakan respon-respon pendek dalam bahasa Inggris sesering mungkin, kemudian storytelling yang disuka itu untuk mengasah tensif, kemudian pilih aksen favorit, lalu gunakan, dan yang terakhir, cari figur inspiratif yang disuka oleh Bapak Ibu atau mungkin anak-anak kita, kemudian tiru dan coba apa yang dilihat tersebut. Mungkin dari beberapa yang telah disampaikan oleh Bu Heni itu, dari Bapak Ibu peserta yang hadir, mau menanyakan atau tidak harus seperti yang sudah disampaikan Ibu ya, mungkin pokoknya yang terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris, tidak hanya untuk orang dewasa, namun juga mungkin untuk anak-anak. Begitu ya, Bu Eni, bisa juga ditanyakan. Ya, betul, Bu. Betul sekali. Untuk Bapak Ibu, waktu kami persilahkan. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Disampaikan ke Bu Eni, monggo. Jika belum ada, mungkin Bu Eni dari saya dulu yang sebagai pengantar untuk mungkin Bapak Ibu yang lain bertanya. Ini mengenai apa yang terjadi pada anak saya. Di sekolah anak saya itu ada pembelajaran bahasa Inggris yang suatu saat mendatangkan native speaker. Sebenarnya arti dari native speaker itu sendiri itu apa? Karena pembelajarannya itu bahasa Inggris. Harusnya kan orang yang bahasa sehari-harinya itu bahasa Inggris. Tapi yang disampaikan ini orang Spanyol yang berbahasa Inggris. Apakah ini bisa disebut native speaker? Lalu apa bedanya dengan orang Indonesia yang juga pintar berbahasa Inggris? Terima kasih. Nggih, Bu. Kalau kita bisa, saya akan mencoba untuk menjawabnya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang lain nanti tahu bisa menambahkan saya. Native berarti penduduk asli ya Bu ya. Kalau speaker berarti pembicara. Jadi dari kedua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa native speaker itu merupakan penutur atau pembicara bahasa asing asli. Nah, asli orangnya, terutama bahasa Inggris, karena sejak mereka lahir, bahasa asing itu sudah menjadi bahasa pertama mereka.
Jadi hal ini berbeda dengan guru atau dosen bahasa Inggris ya. Yang pertama mereka merupakan bahasa Indonesia, sedangkan bahasa Inggris merupakan bahasa kedua mereka. Itu bukan, kalau yang Spanyol itu bukan dikatakan native speaker. Jadi native speaker itu asli dari bahasa dia lahir. G. Kalau bahasa Inggris bisa kita datangkan dari American atau English. Gitu. Kalau yang seperti itu bisa untuk apa? Seperti referensi ini loh, orang yang bisa bahasa Inggris, nah mungkin seperti itu, ilmu, pandangan untuk murid-murid itu, ini loh, orang Spanyol itu bisa bahasa Inggris, mungkin seperti itu. Jadi orang Spanyol itu bisa membantu untuk memotivasi mereka untuk belajar bahasa Inggris juga. Bagaimana caranya dia bisa bahasa Inggris, mungkin seperti itu. Ya, sehingga orang-orang yang berasal dari negara Amerika, Australia, Kanada, Wales, Skotlandia biasanya, itu bisa dibilang native speaker. Tetapi hal ini juga berlaku untuk bahasa lain, seperti bahasa Jepang, Mandarin, sebagainya. Itu memang harus, jika dikatakan native speaker itu asli orangnya yang bahasa tersebut. Contoh bahasa Jepang yang kita katakan dari Jepang itu native speaker. Ngoten Ibu. Ya, terima kasih. Ini tadi sekilas saya membaca chat yang masuk. Mungkin tidak harus Bu Heni gitu ya Bu ya, mungkin guru bahasa Inggris yang lain yang tergabung di sini yang betul. Bisa menambahkan, ya, monggo. Bisa, sangat bisa. Menanyakan pertanyaan seputar ini tadi, cara mudah belajar bahasa Inggris kepada Bu Heni sebagai pembicara. Monggo Bapak Ibu dipersilakan. Waktu kita nanti selesainya jam 9 tepat ya Bu? G. Monggo Ibu Bapak yang mau menyampaikan, kita sharing-sharing saja pada forum kali ini ya. Ibu, ini ada yang bertanya di chat. Ajak agar anak merasa penting belajar bahasa Inggris, karena kebanyakan mereka merasa bahasa Inggris itu tidak penting. Langsung saya jawab, Monggo Bu Heni. Cara agar anak merasa penting belajar bahasa Inggris. Kalau kita menanamkan kepada anak, ini penting, belajar bahasa Inggris ini penting, itu sepertinya tidak mungkin. Tapi kalau kita mencoba untuk mengenalkan bahasa Inggris itu kepada anak, itu bisa. Jika contoh, seorang ibu pagi-pagi memandikan si putri atau putranya, bisa sambil menyanyi, mengenalkan apa sih yang ibu bisa hafal, contohnya lagu Twinkle Twinkle, apa lagu One and One, secara tidak langsung kita menanamkan kepada anak bahwa bahasa Inggris itu penting untuk mereka nantinya. Dengan cara si ibu memberikan cara pembelajaran di rumah, ibu itu mengenalkan bahasa Inggris itu bagaimana. Biasanya anak-anak lebih menyerap dengan lagu, Bapak Ibu. Setiap hari saja Bapak Ibu menyanyi Twinkle Twinkle atau menyanyi lagu One and One atau bisa semuanya, anggota badan itu bisa, karena anak akan terbiasa. Setelah lagu simple bisa menggunakan lagu-lagu benda-benda atau kata-kata, sepertinya di internet banyak. Jadi yang belajar tuh orang tua dulu baru anaknya. Nah, dari situ kita akan memberikan penanaman mental di otak anak bahwa nanti bahasa Inggris itu penting untuk mereka gitu. Nanti mereka akan tahu sendiri kenapa orang tua saya nyanyi bahasa Inggris, kenapa orang tua saya mengajarkan saya seperti ini. Dia kan paham nanti, oh ternyata bahasa Inggris itu untuk ini, untuk sekolah ini gitu. Nanti anak kita akan tahu seperti itu. Ya, monggo jika ada yang mau menambahkan Bapak Ibu. Ya, yang disampaikan Bu Heni tadi benar ya Bapak Ibu, bahwa kalau mendoktrinkan itu memang apa sih gunanya, tapi ketika kita hadapkan setiap hari pada permasalahan-permasalahan, apalagi anak-anak sekarang tidak lepas dari gadget, internet, dan sebagainya, itu semua penuh dengan istilah-istilah dalam bahasa Inggris. Walaupun mungkin kita setting bahasa pada HP atau pada laptop itu dengan bahasa Indonesia, tapi tetap saja ada hal-hal yang kita mau tidak mau akan ketemu dengan istilah-istilah dalam bahasa Inggris tersebut. Lalu mau tidak mau setiap
apa yang ditemui itu artinya apa, sehingga kalau tahu artinya tidak susah lagi untuk mengoperasikannya. Gitu ya Bu Eni. Nggih, Mungkin leres, Bapak Ibu Bu. yang lain. Mungkin Ibu yang lain monggo mau menambahkan atau tidak bertanya boleh, monggo. Mungkin memiliki cara-cara yang begitu simpel, lebih simpel dari saya, monggo. Kita saling berbagi di sini, Bapak Ibu. Saya menambahkan saja apa yang disampaikan Bu Heni dengan contoh yang saya alami sendiri. Ya. Anak saya itu juga belajar bahasa Inggris, tapi tidak belajar yang dimulai dengan ini artinya apa, kemudian tensisnya bagaimana, tapi lewat lagu-lagu tadi. Jadi di dalam lagu-lagu itu disuruh menghafalkan lagunya, merekam video ketika dia menyanyikan, kemudian nanti ketika ulangan itu pertanyaan-pertanyaannya ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam lagu itu, sehingga menyatu apa yang ada di dalam lagu itu terus aplikatif disampaikan dalam pertanyaan itu, sehingga lebih mudah, walaupun secara tidak langsung dia tidak nyadar kalau dia itu sudah belajar grammar mungkin ya. Jadi melalui lagu-lagu yang awalnya mungkin tidak tahu artinya apa gitu, tapi mungkin bertahap dari hafal dulu, menyanyikan, kemudian nanti Terima kasih. Mohon maaf, saya boleh ini sharing-sharing begitu, Bu ya. Monggo. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah dari Man Kota Batu. Ini tadi barusan saya dapat chat dari teman saya, sehingga saya langsung gabung gitu gitu saja ya karena saya suka. Terima kasih sudah diperkenankan join di kegiatan ini. Sepertinya kalau saya ikuti mulai awal, Bapak Ibu, di sini ada satu memang trik cara mudah belajar bahasa Inggris, tapi kalau saya amati, ini kontennya adalah memperkenalkan bahasa Inggris untuk tingkat dasar ya, artinya untuk anak-anak di level-level ini ya. Mungkin pengalaman tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Heni. Nah ini sharing saja Bapak Ibu, mungkin ini kebetulan cucu saya ya juga sudah yang masih kecil sekali, mulai dari balita itu suka sekali melihat ini ya video-video bahasa Inggris yang ada pororo, ada apalah, itu memang sangat-sangat sederhana. Cuma di sini anak suka ketika itu melihat secara langsung dari video mungkin. Nah, seperti yang Bu Heni sampaikan tadi, yang lebih dekat dengan anak itu siapa? Itu adalah keluarga, maka disitulah satu figur yang mungkin menjadi contoh bagi anak. Nah, terus di sini bagi ini karena level anak-anak, level awal untuk memperkenalkan bahasa, dan kita tahu bahasa itu adalah as a communication ya, sebagai alat untuk komunikasi, maka di sini sangat tepat sekali 7 langkah tadi sudah menurut saya memang itu benar, akan tetapi pada dasarnya setelah kita naik levelnya, artinya mohon maaf ini bukan berarti apa, karena kita yang berdasarkan pengalaman di lapangan, di sekolah, nah itu memang benar kalau kita menyampaikan anak-anak ini penting, itu memang agaknya sulit, justru anak akan menghindar, akan menjauh ketika itu kita sampaikan penting. Maka bagaimana caranya untuk menyampaikan agar kita bisa sampai kepada anak bahwa hal itu penting, sementara tidak memberitahukan bahwa itu penting. Nah, ini mungkin langkah kita di sini adalah dengan cara memberikan inspirasi kepada anak, barangkali ada apa ya, penokohan atau apa yang di situ anak mungkin dekat sekali dengan
karakter, penokohan. Nah, seperti ini ketika seseorang di sini orang-orang yang sukses kita tampilkan. Nah, ternyata di sini ada syaratnya untuk bisa ke sana. Salah satunya adalah menguasai bahasa asing. Nah, barangkali di sini baru nanti anak akan masuk sadar dengan sendirinya bahwa hal ini penting. Tapi beda kalau kita menyampaikan ini penting, itu seolah-olah malah semakin ditolak oleh anak kita ya. Tapi ketika kita berikan secara inspiratif, nah itu akan lebih mengena bahwasanya oh ternyata untuk menjadi orang bisa sukses seperti ini ternyata ada salah satu syaratnya adalah menguasai bahasa asing. Salah satunya itu. Bayangkan kalau kita di negeri orang kita nggak bisa apa-apa, bagaimana lah. Mungkin akan seperti itu. Dengan sendirinya anak akan sadar bahwa ini, oh ternyata saya harus begini, saya harus mulainya dari mana ya. Dengan langkah-langkah yang Wendy tadi sampaikan. Kalau pengalaman kita yang di sekolah, bagi anak-anak yang sudah, mohon maaf, kita demand ya, karena kita demand levelnya sudah SMA, bahasa itu memang sebenarnya memang alat komunikasi. Tapi ketika kita sudah sampai kepada ujian, itu bukan lagi itu yang diharapkan. Maka ini akan ada bias dalam belajar bahasa Inggris. Ya, terima kasih Bu Eni, terima kasih Bu Iko atas waktunya sudah diperkenankan kita join di webinar ini. Ya, matur nuwun Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Halimah dari Man Batu ya, tetangga Man 1. Pada intinya apa yang sudah disampaikan tadi tahapan-tahapan untuk memperkenalkan sebenarnya juga tidak lepas dari mau itu anak-anak atau orang dewasa, kadang kita pun yang dewasa ini juga akan dengan mudah perlu belajar. Jadinya kalau dengan lagu atau cerita-cerita itu sebagai sarana saja, dan memang benar bahwa bahasa Inggris ini 813-900-63424 bahasa internasional ya. Kemanapun kita pergi, ketika kita tidak bisa bercakap-cakap dengan lawan bicara kita dengan bahasa kita, mungkin mentok-mentoknya kita ngajak ngomong bahasa Inggris itu akan nyambung, ataupun mungkin bahasa Tarsan ya, tapi kita belajar bicara mengenai bahasa, ternyata kita ngomong sepatah saja bahasa Inggris, itu orang lain pun yang dari negara lain yang mungkin juga tidak bercakap bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, mungkin juga sama punya pandangan yang sama bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa yang penting untuk diketahui ketika harus bercakap-cakap dengan orang dari lintas negara, karena sudah menjadi bahasa yang mendunia, jadi sehingga kita mau tidak mau perlu mengetahui, perlu memahami bagaimana kita juga bisa mudah untuk berbicara dengan bahasa Inggris. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain menyampaikan pengalamannya atau mau menanyakan. Bu Heni mungkin? Oke, saya rasa saya cukup Ibu. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain, mungkin moderator bisa menutup acaranya. Oke. Oh sudah. Jangan lupa absen dulu. Oh nggih. Bapak Ibu yang mengikuti, monggo bisa absen. Ini absennya sudah ditayangkan nggih, link absennya? Ya, sudah Ibu. Alhamdulillah saya sudah ngisi absen Alhamdulillah. Saya sendiri yang belum. Sama. Ya, saya otomatis nggih. Kalau memang demikian, tidak perlu sampai batas waktu yang ditetapkan. Mungkin bisa saya simpulkan dari pembicaraan kita pada malam hari ini, yakni mengenai bagaimana tips-tips atau cara-cara mudah untuk belajar bahasa Inggris, bagaimana yang disampaikan oleh Bu Heni dan juga ditambahkan oleh Bu Halimatus Sa'diyah. Intinya,
kesemuanya kita mulai dari apa yang kita senangi. Apakah kita senang dengan lagu, senang dengan cerita, atau senang dengan tokoh-tokoh tertentu yang biasa mengucapkan bahasa Inggris. Itu merupakan salah satu cara termudah untuk kita itu senang, kemudian belajar bahasa Inggris. Sehingga secara tidak langsung, dengan senang terlebih dulu, maka akan memudahkan atau menjadikan daya tarik kita untuk mempelajari bahasa tersebut. Sehingga suatu saat ketika bertemu dalam situasi yang mau nggak mau kita harus berbicara, maka kita akan terbantu dengan kosakata-kosakata yang tidak sengaja kita ingat, kita hafalkan melalui lagu-lagu atau cerita-cerita yang kita lantunkan biasanya. Itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Heni mengenai cara-cara mudah untuk belajar bahasa Inggris bermanfaat untuk kita semua, juga untuk anak-anak kita. Saya kembalikan kepada host untuk menutup acara pada malam hari ini. Monggo Bu Iko. Boleh nambah sedikit saja. Terima kasih. Saya menambahkan boleh Bu Iko. Monggo ada yang mau menambahkan? Nggih. Nggih, sedikit sudah saja. cukup istimewa pemaparan dari Bu Hani dan Bu Heni. Enggak, untuk yang kita yang lebih tua, maksud saya bukan untuk anak-anak, kita bisa ikut di grup WA yang mendunia boleh, misalnya ada Word English Islamic Group, ada Word English Grammar Group, mungkin kita bisa ikut itu. Terima kasih, itu saja tambahannya. Gitu. Atur nuwun Ibu. Iya Bu, Bu Halimah monggo. Terima kasih Bu Halimah atas tambahannya tadi. Baik Ibu, sudah sampai pada acara penutup. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan webinar cara mudah untuk berbahasa Inggris. Demikian kegiatan kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya, Bu Heni. Sama-sama Bu Halimatus.